in Palestine, akur. Namun ketika Israel datang, hancur berantakan semuanya. Yahudi sangat mendukung keberadaan Palestina. Hari ini terpisahkan dengan clear. Zionis lah yang mau stay dan mau ngambil. Yahudi tidak. Nyesek dada saya tuh sembahyang di sana tuh nyesek gitu loh. Duduk di sana berjam-jam tuh nyesek gitu loh. Kemana nih orang Islam ini kemana gitu loh. Kembalilah sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta semua orang berbondong-bondong untuk ibadah di Masjidil Aqsa. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah. Amin. Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema kepedulian dan hubungan emosional antara Indonesia dan juga Palestina hanya di catatan Jamilah. Oke, pemirsa mungkin ini sedikit bingung ya, karena ini backgroundnya sangat berbeda dibandingkan dengan podcast-podcast saya yang lainnya. Karena ini pertama kalinya kita podcast di luar studionya IBC Media, khusus untuk Babe Hasan Haikal Hasan. Saya jadi nervous, jadi namanya balik-balik nih. Assalamualaikum. Salam. Saya minta maaf. Waduh. Seharusnya saya ketika dapat undangan itu langsung bersedia datang. And unfortunately saya betul-betul tadi malam jam 1 apa jam 2 baru tiba dari tabligh juga tentang Palestine di Tasik, Ciamis, Garut gitu ya. Dan baru tiba tadi malam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sudah siap-siap lagi di Tebet, anak-anak SMA Tebet gitu ya. Itu mulai jam 7, jam 8, jam 9 sampai dengan jam 10, lalu siap-siap lagi ke Yarsi tadi. Dengan para dosen dan semuanya sampai jam 11, jadi 12, 1, jam 2, lalu jam 3 Zam-Zam Syifa. Pesantren yang model itu, yang model apartemen. Dan sekarang saya minta maaf pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, teman-teman nih semua nih yang hadir, seharusnya saya yang datang ya. Kayaknya merasa sok tahu dan sombong. Kayak dibutuhin. Enggak, saya minta maaf. Enggak, bahkan kita senang banget nih. Maksudnya kita akhirnya Babe Haikal mau menyempatkan waktu gitu kan harus, untuk berbicara wajib tentang Palestina yes. Dan kita juga sangat bersyukur sekali. Bahkan kesini nggak apa, kita bisa jalan-jalan pemirsa. Tadi mungkin nggak ada vlog jalan-jalannya ya. Oh, ini harus dipesenin. Tolong Pian ya, ini nggak apa-apa ya, sekaligus sedikit promo jadinya. Tolong 1, 2, 3, 4, 5 sama saya pangsit yang terenak dengan apa namanya keripik pangsitnya yang di portal. Pangsit portal, waduh itu ada loh di YouTube, ada deh. Tolong minta suruh Pian 5 bungkus buat saya, sama 6 bungkus boleh, 7 bungkus boleh. Sampai tuh ada yang mau nambah. Nah kan, dapat kan? Alhamdulillah ya, kameramen saya udah wes gitu. Mantap. Enggak, itu memang terkenal enak banget kok, pangsit portal. Oke, ini kita kuliner apa Palestina sebenarnya sih? Itu kuliner. Oke, pemirsa, ini Masya Allah sekali ya. Alhamdulillah banget kita bisa ketemu Babe di acara podcast Apa Kata Indonesia ini. Kita traveling IBC Media akhirnya ke studionya Babe Haikal. Alhamdulillah. Kita mau berbicara tentang Palestina ya. Alright. Tentang saudara-saudara kita di sana. Siap. Tentang kejahatan perang. Gue suka kalimat itu. Kejahatan. Di awal ya, kejahatan perang yang melanda saudara-saudara kita di Palestina. Ini Babe, kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara yang mengecam adanya kejahatan perang itu. Ya. Tapi sebenarnya konflik awal atau akar dari konflik Palestina dan juga Israel yang berkepanjangan yang sudah dari tahun-tahun sebelum tahun 2000-an seperti itu, Baik. 1947. Baik. Itu seperti apa? Gini. Saya potong yang penting-penting saja ya. Yang penting-penting saja. Bangsa Yahudi yang menamakan dirinya Israel, yang kemudian ternyata sebenarnya Zionis. Zionis itu bahasa Ibrani ya asalnya. Artinya Zion. Zion itu comeback. Comeback itu kembali. Jadi Zionis orang-orang yang kembali ingin menduduki ya maksudnya. Ini kan dibantai habis di Jerman dengan peristiwa Holocaust.
Dan sampai sekarang masih ada foto-foto yang beredar. Foto ini menunjukkan mereka habis dibantai dan mereka bilang, Jerman destroy our family, please don't destroy our hope. Kemana mereka larinya? Ke Palestina. Dan orang bangsa Palestina menyambut, silahkan menyambut. Kejadian itu mulai tahun 1917, 1940, 1927, terus saja. Exodus 1930, Exodus. Dan disambut kok sama orang Palestina, nggak apa-apa. Karena mereka sangat cinta damai. Bahkan sejak tahun 1700 telah dibangun sinagoga Hurfa. Sinagoga tempat orang-orang Yahudi beribadah. Di mana? Di Palestina. What does it mean? Artinya, orang-orang Palestina cinta damai. Hei, Yahudi, silahkan ibadah. Kami nggak bakal ganggu. Hei, Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, silahkan ibadah di Holy Sparter atau gereja Nativity. Silahkan. Kami nggak bakal ganggu kok. Kami akan beribadah di Masjid Al-Aqsa. Akur. Kedatangan mereka disambut. Tahu-tahu yang datang nggak tahu diri. Datang banyak. Minta diakuin sebagai new state. Begitu diakuin new state, minta hati, minta amplak. Katanya orang bilang, merdekakan dirinya di bumi Palestina yang sudah merdeka. Koin-koin menunjukkan itu Palestina. Perangko-perangko menunjukkan Palestina. Stempel-stempel visa yang masuk menunjukkan Government of Palestine. Bahkan Amerika menulis koran, Zionist proclaim in Palestine, in Palestine, in Palestine. Arsip-arsip itu nggak bisa dibuang, nggak bisa dirubah, nggak bisa dimanipulate, karena sudah ada di buku-buku mereka semua. In Palestine, akur. Namun ketika Israel datang, hancur berantakan semuanya. Waktu orang Palestina memegang, semua damai. Tapi ketika orang Palestina tergusur, Israel yang megang, jadilah kerusuhan seperti ini. Itu loh yang saya ingin tekankan gitu ya kepada seluruh pemirsa, pada semua pendengar, bahwa Palestina cinta damai, mereka semua boleh masuk. Tapi ketika masuk, mereka mengusir dan jadilah tanah seperti sekarang ini. Oke. Ini banyak yang bilang bahwa ini adalah perang agama, ada yang bilang lagi ini adalah politik, ada yang bilang lagi ini sebenarnya tanah kekuasaan. Ini sebenarnya apa sih, Bang? Yang betul adalah Palestina adalah tanah suci tiga agama. Oke. Bagi umat Islam, the most important place, salah satunya. Kan di sanalah Nabi Muhammad hijrah, Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan ke Sidratul Muntaha. Di sana kiblat pertama umat Islam, tempat pertemuan para nabi dan berbagai macam yang dikatakan allazi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Tanah itu tempat tinggal para nabi. Tanah itu juga tempat datangnya atau lahirnya Nabi Isa. Sehingga orang Kristen pun memuliakan tanah itu. Memang lahir di Nazaret atau di Jericho, tapi jangan lupa Tuhan itu datang, kata orang Kristen, melalui rahim Bunda Maria, gitu kan? Dan itu kejadiannya di mana? Di tempat itu, Yerusalem, Al-Quds, Masjidil Aqsa. Begitu juga bagi Yahudi menjadi tanah suci, tanah penting karena Abraham mengorbankan anaknya Yakub, ya alias Yakub mengorbankan anaknya. Kelibat-libat itu ya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan menurut orang Yahudi, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ishak di situ. Dan menurut mereka itu tempat suci karena Tuhan menerima korban Ibrahim di situ. Begitu juga dilanjutkan nanti dengan Nabi Ishak, anak daripada Nabi Yakub ya, dan juga yang lain-lain semua. Sehingga bagi orang Yahudi itu tanah suci. Dan jangan lupa Star David, bintang Daud, yang dipakai oleh negara Israel juga berasal dari tanah itu. Begitu juga anaknya Nabi Daud, itu Nabi Sulaiman, membangun kerajaan itu sampai besar juga di tanah itu. Sehingga ini tanah suci tiga agama
Dan konfliknya hari ini, menjawab pertanyaannya, konflik agama, iya. Konflik wilayah, iya. Konflik ekonomi, iya. Karena di Gaza ada minyak yang unlimited resourcesnya di dekat pantai, merebut itu juga. Di tanah apa, konflik ekonomi, ya. Konflik politik, ya. Konflik, ya itu multidimensi konflik. Nggak bisa kalau dibilang ke agama doang, nggak juga. Kenapa? Karena orang Yahudi sangat mendukung keberadaan Palestina. Hari ini terpisahkan dengan clear perpisahan itu. Zionis lah yang mau stay dan mau ngambil. Yahudi tidak. Yahudi berkata, we live together with Palestinian under Palestinian government. Saya punya rekaman videonya. Kita lihat dulu rekaman videonya. So what brings you here today to support Palestinian rights? We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name, in the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine. Ini tolong diluruskan kalau misalnya ada sedikit melencong-melencong ya tentang sejarah. Ini ada namanya tanah Kanaan, yaitu dari Yahudi sendiri, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan juga keturunannya. Yang tadi sempat di mention. Dan ini kenapa bangsa Israel atau bangsa Yahudi ini akhirnya ke Palestina, itu salah satunya adalah bangsa Yahudi yang ada di Inggris yang akhirnya membuat mereka dibawa ke sana. Itu saya lupa tahun 1917 atau tahun berapa, tolong 1917. Iya, tolong diluruskan itu apakah jadi salah satu mengapa akhirnya mereka tetap kekeh ingin adanya tanah di Palestina itu? Kalau mau bicara soal tanah yang dijanjikan, itu cuma klaim-klaiman semata. Dan sekarang gini, bagi yang Muslim, saya bertanya sama Anda sekalian, celakalah orang yang sholat, betul nggak? Celakalah orang yang sholat. Kalau Anda bilang, oh nggak bisa, saya akan keluarkan ayat, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Loh, ada ayatnya ya? Iya. Jadi celakanya orang sholat. Nah, itulah masalahnya. Karena cuman ambil sepotong. Nah, tanah yang dijanjikan itu Al-Maidah 20. Memang betul kalau lihat sepotong. Jadi Al-Maidah 20 menyatakan memang Nabi Musa dan umatnya dijanjikan oleh Tuhan menduduki tanah Kanaan itu. Ya, Palestina, sekarang Yerusalem. Namun orang Israel ini menolak. Ayat 21, 22, 23 dibaca juga dong. Mereka udah menolak sehingga dia membuat Tuhan itu murka. Gitu loh. Ya kan, masa iya sih menolak apa yang Tuhan tetapkan? Menolak. Dan Nabi Musa pun menyatakan itu bukan tanah kalian. Dengan kalimat, ya Allah, pisahkanlah aku terhadap orang-orang yang fasik ini. Jadi Nabi Musa sendiri telah meminta kepada Allah untuk memisahkan, dan Allah kabulkan sehingga Allah perintahkan masuklah kalian berdua. Siapa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Terus kenapa Israel sekarang klaim itu tanah yang janjiin siapa? Siapa yang janji sama lu? Oh, saya bilang gitu. Tanah yang dijanjikan, siapa yang janjiin lu? Siapa? Nggak ada tuh. Kalau Tuhan menjanjikan, ya udah selesai masa lalu, dan bukan kalian. Yaitu orang yang masih taat kepada Nabi Musa. Karena dalam ayat yang lain, bumi ini diwarisi oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang soleh. Gitu dong, dia itu jangan separuh dong. Jadi forget it, the promised land. If the promised land still there, it's not for you. Gitu loh. Ya? Baik, Clear ya? Clear ya berarti ya pemirsa ya. Mungkin sejarah-sejarah yang pemirsa sendiri masih bingung. Saya pun bingung dan akhirnya langsung bertanya nih kepada Babe. Intinya adalah Palestina sudah lama berdiri di sana, baik Palestina sendiri maupun bangsa Israel. Loh kok gitu? Makin bingung lagi? Tidak, jangan bingung. Israel itu nama lain daripada Yakub.
Israel itu nama lainnya. Sehingga kalau kita bilang Nabi Yakub, ya Bani Israel, ya Bani Yakub. Terus apakah orang Palestina juga bagian dari itu? Iya. Apakah orang Arab juga? Iya, semua iya. Namun jangan lupa mereka bermetamorfosa untuk mengambil Yahudi sebagai agama dan meninggalkan agama nenek moyang leluhurnya. Karena kita tahu Nabi Yakub beragama Islam. Mereka meninggalkan itu dengan menciptakan agama baru namanya Jewish atau Yahudi tahun 930 sebelum Masehi gitu. Babe, ini banyak statement dari orang Palestina. Kita masih stay di Gaza karena kita mau melindungi Al-Aqsa salah satunya. Yes. Berandai-andai aja nih ya. Kalau misalnya ternyata Gaza ini sudah lumpuh oleh Israel, Al-Aqsa akan menjadi seperti apa? Yes. Kira-kira. Yes. Mereka punya planning yang sangat clear, bisa dilihat di berbagai buku dan aktivitas. Bahwa tujuan Israel itu adalah mengambil Masjidil Aqsa. Kebetulan saya sudah cetak. Ada. Saya cetak karena tadi habis memberikan orasi ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, apa sih yang mereka rencanakan? Mereka mau membangun dan meratakan Masjidil Aqsa dengan planning mereka. Apa tuh planning mereka? Ini maketnya udah ada, pemirsa. Oke. Maket yang dibangun oleh mereka. Oke, dan maket ini ya akan dibangun oleh mereka. Ini dia. Ini maketnya. Miniatur Masjidil Aqsa yang sudah dirubah. Oke. Miniatur yang sudah dirubah itu oleh mereka juga tercermin dalam mana lagi? Udah saya cetak buat pertemuan ini. Mereka hanya ingin membuat satu tempat kayak wisata religi lah. Ini dia. Kan menyedihkan. Tempat. Berarti seperti museum, seperti Toto Iya, tuh ada kereta gantung, lihat Haikal Solomon Temple, dan mereka sebenarnya sudah menanti ini selama 400 tahun lebih. Dan masih banyak ya, masih banyak rencana-rencana mereka yang nanti bisa saya sajikan. Ya, jelas sekali. Mereka akan ambil Masjidil Aqsa, akan dibuat kuil Solomon Temple, dan itu tanda bahwa mereka akan bangkit kembali melalui kuil Solomon Temple itu. That's it. Ini langsung dari ring satunya atau bagaimana informasinya? Dari saya tuh hobi banget ke perpustakaan. Ada 18 buku. Saya akan sajikan itu semua, buku-buku referensi yang mendukung teori ini, yang bilang dari ring satu khusus untuk apa kata Indonesia. Mantap. Kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Luar biasa. Oke, saya sendiri kaget ya, Babe. Ya, saya punya yang lebih akurat lagi dan akan ada saya di dalamnya. Saya ambil foto sendiri tentang rencana mereka. Clear sekali. Akan dibangun seperti itu. Clear, bukan isapan jempol, ada di 24 Jewish Protocol, ada di buku-buku mereka, nanti saya sajikan semua. PBB sendiri bisa dicek resolusi nomor saya lupa UNESCO itu menyatakan bahwa Masjidil Aqsa itu situsnya umat Islam, betul. semua umat Islam. Betul. Jadi nggak bisa diganggu begitu saja. Betul. Tapi mereka mau ratain tuh. Nah, Dan saya yakin sekali yang namanya bangsa Israel nggak peduli, who care. Dia bangsa without reason kok. Tetap aja dia akan musnahkan itu. I guarantee you dia tetap akan musnahkan, yakin. ini mungkin sedikit opini pribadi saja ya, PBB sampai sekarang aja maksudnya tidak terlalu punya impact terhadap peperangan Oh ini. nggak ngaruh, bukan tidak punya terlalu, sama sekali nggak ada. Ya, apalagi mungkin ketika misalnya Gaza sudah dikuasai, mau meratakan juga itu Udah diratain. udah nggak ada impact sama sekali. Nggak ada. Harusnya PBB bersikap seperti waktu itu, misalnya dia membantu dengan pasukan UN-nya untuk Saddam Hussein. Ya. Turun tuh dia untuk menghancurkan Muammar Gaddafi. Turun tuh dia untuk menghancurkan lain-lain. Turun. Kalau ini cuman himbau-himbau. Maka itu shit, saya bilang.
Kalau nggak pakai bahasa Indonesia mungkin bagi sopan, minta maaf ya. Karena mereka berstandar ganda. Ham apa? Lah itu ribuan bayi apa? Ya. Itu ribuan wanita-wanita apa? Ribuan orang tua apa? 3.600 loh bayi yang belum ketemu di antara 12 ribuan yang wafat. Coba aja. Oke, sudah 13 ribuan ya 13 ribuan. yang tewas. Iya itu dia. Jadi standar ganda yang diterapkan ini benar-benar shit. Oke. Pun maksudnya di media sosial ini banyak yang bilang Hamas adalah sebenarnya teroris, Hamas itu sebenarnya bukan pro Palestina, Hamas sebenarnya ini itu seperti itu. Sebenarnya Hamas itu apa, Fatah itu apa, dan apa kepentingannya dengan Israel, dan seperti apa sih, dan akhirnya malah jadi seperti ini yang menewaskan 13.000 penduduk Palestina. Ada atau tidak ada Hamas itu akan dilakukan Israel. Itu bagian dari planningnya. Dari mana taunya? Lihat dong Twitter mereka sebelum kejadian tanggal 7 Oktober. Kita akan meratakan Gaza kok. Apa kata Netanyahu? Mereka tuh human animal kok. Dan apa kata kitab suci mereka? Membunuh orang yang non-Yahudi itu berpahala kok. Gitu loh. Jadi forget it about Hamas, forget it about Fatah, forget it. Hari ini sedang terjadi pembunuhan dari orang-orang Zionis Israel kepada orang-orang di Gaza. Baik orang Islam maupun penduduk Yahudi sendiri maupun orang-orang Kristen. Gitu loh. Itu pegang sekali, pegang gitu ya. Forget it. Tapi Hamas pemicunya. Siapa yang bilang? Mereka mempublikasikan itu. 13 hari mereka sudah menduduki Al-Aqsa. Hamas bertindak, bereaksi karena mereka duduk, dan nggak ada negara yang peduli dengan pendudukan itu. Mereka udah menduduki Al-Aqsa. Mereka udah naik ke puncaknya. Mereka udah meniup gitu, tanduk banteng. Itu dalam perang tanda kemenangan. Dan dengan fakta planning mereka akan rata dengan tanah sebentar lagi. Alat-alat berat juga udah ada. Fitnah dari mana gue di sono? Kita kan nangis begitu gara-gara orang nggak peduli. Saya ralat, bukan saya berada persis di situ. Saya sampai di Amman nggak boleh masuk, visanya di reject gitu. Dan saya udah himbau semua orang-orang, ayo datang ke sini, datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sepi sekali. Itu yang membuat Israel berani. Kenapa? Sepi. Mau tahu sepinya kayak apa? Pemirsa, mau tahu sepinya kayak apa? Ini yang saya ambil dari handphone saya sendiri. Kita lihat. Sepinya kayak apa? Suasana menjelang Isya di Masjidil Aqsa. Ini tanggal berapa, Beb? Juni. Ntar saya kasih video aslinya. Nyesek dada saya tuh, sembahyang di sana tuh nyesek gitu loh. Duduk di sana berjam-jam tuh nyesek gitu loh. Kemana nih orang Islam ini, kemana gitu loh. Mereka tuh terlalu sibuk dengan umrohnya gitu loh. Mereka abaikan ini semua. Sampai saya tuh mau teriak di sana gitu loh. Kalau nggak ditahan-tahan tuh saya teriak, kemana kalian gitu loh. Saya sampai saking keselin tuh nggak pulang ke hotel. Stay di Al-Aqsa. Stay di Al-Aqsa kan diusir. Lalu kemudian saya berjalan di lorong. Dan kemudian saya tidur di rumah teman saya namanya Ishak. Dia terima, Hak, saya WA. Dia bilang, iya Ustadz, kesini Ustadz. Akhirnya saya tidur di tempat Ishak.
Sesepi ini gitu loh habis Isya. Jelas Israel ambil, udah ditinggal sama umat Islam. Ini salah satu bagian dari alasannya. Ini keluar sedikit belok kiri rumah teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, malam ini saya tidak tidur di hotel. Jadi ini saya bikin, saya kirim ke grup. Teman-teman nggak usah nunggu saya saya nggak tidur di hotel. Saya, Ishak Saya mau tidur di tempat Ishak. Biar subuh-subuh saya bisa langsung kemari. di hotel dan juga mungkin di Indonesia juga. Kalimantan juga bisa. Sesepi ini gitu loh. Kemana umat Islam yang katanya mau melindungi Al-Aqsa itu kemana? Kemana dia? Akhirnya saudara-saudara kita di sana yang akhirnya menjadi korban, mereka mau melindungi Al-Aqsa itu. Dan saya mau melindungi juga. Dan penduduk situ yang melindungi juga. Israel mau ngambil. Memang seperti rencana mereka mau ngambil itu kok. Terus tiba-tiba ada saudaranya di Gaza menghantam Israel dengan keluar nggak lo gitu kan? Keluar nggak? Kalau nggak gue sikat. Nggak keluar disikat. Dan ternyata itu disalahin sebagai teroris. Mana teroris itu siapa? Ini loh teroris. Anak kecil dibunuh, semua dibunuh. Mana anak kecil yang wafat dari serangan Hamas? Sana Hamas menyerang sampai 1.600 tentara yang udah siap masuk dan berada di perbatasan. Gitu loh. Dan saat ini yang terkonfirm di korban Israel itu hanya 1.200 ya. Dan tentara semuanya. Iya, iya. Itu dong combat namanya, soldier to soldier. Mereka kan enggak. Pakai dari pesawat, hantam anak-anak, hantam. Berani nggak one by one? Berani nggak soldier to soldier? Lo punya tank apapun, berani nggak? Nggak tuh. Udah dihantemin semua, baru masuk. Dan ternyata tank-tanknya semua jadi bangkai semua. Ribuan tank hancur. Bayangkan, tank yang puluhan miliar itu hancur dengan senjata yang dengan apa? Basoka yang cuma jutaan rupiah. Hancur lebur berantakan. Mana beritanya? Nggak masuk tuh. Gitu. Tapi saya selalu dapat dari teman-teman yang ada di pertempuran. Oke. Bapak kan juga sering ke sana ya. Itu kondisi di Palestina sendiri seperti apa sih sebenarnya? Sebelum mungkin peperangan ini seperti biasanya seperti apa? Palestina luas, terdiri dari Haifa, Yafa, Tel Aviv. Saya nggak anggap Israel. Saya bilang tuh semua Palestina. Indah sekali pantainya, orang-orang Yahudi, Nasrani, Katolik, Protestan, Muslim, kompak banget, akur, tenang, damai. Kalau ketemu orang Islam, Assalamualaikum gitu loh. Kalau ketemu orang Yahudi, Kristen, Shalom. Mereka kompak, akur. Bertetangga ya? Bertetangga, Seperti Indonesia berarti? persis. Cuma indah banget gitu loh, indah banget. Mungkin seperti Kute. Oke. Ya, mungkin seperti Kute buat gambaran tuh pantai-pantainya. Ada Old City, seperti Old City-nya di Gambir misalnya. Itu yang daerah Yerusalem Barat dan Timur. Ada Masjidil Aqsa yang kita kenal. Itulah gambarannya, tenang, akur, kompak, damai. Ini toko Yahudi, toko Kristen, toko Islam, tukang supir taksinya, tukang gorengan. Kayak kita aja biasa gitu ya. Karena sejatinya di sana juga tidak hanya Muslim aja ya, Bebe ya. Ya, campur, paru-paru tuh bertiga tuh. Oke. Oke. Baik, karena kalau misalnya di Indonesia ini banyak mungkin beberapa yang sedikit negatif kayak Palestina kan Muslim dong, kita sebagai Muslim nggak usah, kita sebagai yang non Muslim nggak usah terlalu mendukung atau bagaimana. Nggak bisa. Ada beberapa hal yang di Indonesia seperti itu. Nggak benar. Palestina itu tempat Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus. Tempat Tuhan datang melalui rahim Bunda Maria Perawan Suci. Bukit Moria ada di sana, gereja-gereja pertama di dunia ada di sana, gereja Holy Sepulchre namanya. Ada salib yang tempat Nabi Isa disalib, menurut mereka ada di sana. Ada makam Bunda Maria di sana, tempat lahirnya sekaligus wafatnya. Tempat suci bagi semua agama dan hidup akur, tenang, kompak, damai, begitu loh. Dan orang-orang Yahudi di sana sangat protes dengan keberadaan Zionis. Ini faktanya. Oke, ya.
Orthodox Jews will proudly go to jail rather than join with Zionists. Yahudi Ortodok lebih bangga masuk penjara daripada bergabung dengan tentara Zionis. Give back to Palestinian their land, home and property. Ini demo ini dilakukan oleh orang Yahudi loh ya. The Zionists do not representative Jewish people. Jadi Zionis itu memang dibenci oleh semua orang. Yahudinya malah stop attack on Gaza, free Palestine and Israel occupation. Oke, ini mungkin jadi salah satu pelurusan juga. Babe, mungkin di Indonesia ini masih banyak yang menilai bahwa Zionis berarti Yahudi, Israel berarti Yahudi, Yahudi yang jahat itu berarti Yahudi belum tentu Zionis. Yes. Tapi Zionis sudah pasti Yahudi. Zionis mengklaim dirinya Yahudi. Oke. Dia bukan original Yahudi. Oke. Dia pendatang dari Austria dan Argentina. Itu Zionis. Yahudi, the originalnya sebenarnya keturunan. Oke. Nggak bisa orang saya pindah agama Yahudi, nggak bisa. Itu keturunan. Dia menjadi agama. Dia etnis yang menjadi agama. Dia suku yang menjadi agama. Suku Batak misalnya Harahap. Bagaimana bisa orang saya Arab klaim? Nggak bisa. Itu darah. Al-Atas suku Arab. Nggak bisa dibilang saya Al-Atas, nggak bisa. Dia keturunan. Ya, itu yang namanya keturunan. Begitu juga Yahudi sebenarnya keturunan. Oke. Dari Yahuda keturunan. Nggak bisa memasuk Yahudi, keluar dari agama Yahudi, nggak bisa. Itu bagian yang melekat. Nah, Benyamin Netanyahu, Ariel Sharon, Yitzhak Rabin, mereka Yahudi Austria. Oke. Dan sekarang udah kemajuan tinggi teknologi. Tes DNA kalau berani semua keturunannya. Akhirnya dihapus kan tes DNA di Israel kan? Ketahuan mereka kedoknya kan? Ketahuan kedoknya mereka. Jadi Yahudi berasal dari keturunan. Sementara Zionis itu dia mengaku sebagai Yahudi. Dia mengklaim dirinya Yahudi. Gitu. Dan jangan lupa tahun 48 mereka izinnya ke Amerika tuh bukan mendirikan negara, tapi mendirikan bagian kayak Chinatown, bagian wilayah Yahudi. Pemukiman gitu ya. Ini dia surat Truman. Oke. This government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine. Pemerintah menginformasikan bahwa Jewish state has been proclaimed. Jewish state diproklamirkan di Palestina. Bukan in Israel, in Palestine. Ini 1948. Iya. Harry Truman, Oke. Presiden Amerika. Apa dibilang? The United States recognize the provincial government de facto authority of the new Jewish state. New Jewish state. Jewish state, wilayah Yahudi. Dan ini hanya sebagai sebuah wilayah. Tiba-tiba koran mereka menginformasikan telah lahir Israel, padahal informasinya nggak begitu, gitu loh. Koran mereka tiba-tiba mengatakan State of Israel is born. Sebenarnya yang proklaim, yang proklamasi itu adalah Zionis. Ini New York Times loh. Ini New York Times. Zionis proklamasikan New State of Israel. Zionis. Bukan Jewish, Zionis. Seperti yang tadi kita lihat, orang-orang Jewish, orang-orang Yahudi, mereka mengklaim nggak apa-apa tuh hidup berdampingan dengan Palestinian government, gitu loh. Oke, Babe, kalau kita berbicara tentang hubungan Indonesia dan Palestina bisa dibilang sangat romantis ya, sangat dekat ya. Of Babe? course. Ya, betul. Bu, mantap, romantis. Saya setuju dengan kalimat itu. Oke, iya karena bisa dibilang karena pemimpin-pemimpin kita pun sampai sekarang saat adanya perang ini bisa bilang mengutuk Israel seperti itu. Tapi sebenarnya rakyat Palestina dengan Indonesia seperti apa? Apalagi kan di sana ada rumah sakit Indonesia juga di Gaza dan beberapa orang-orang Indonesia juga ada di sana. Itu seperti apa sebenarnya hubungannya? Pertama begini ya, kalau kita tarik garis, ketika Indonesia membutuhkan pengakuan de facto dan de jure,
Dan pada waktu itu Palestina lah yang pertama kali. Tetapi gaungnya nggak kuat karena memang berada dalam situasi yang sangat genting, terbagi dua ya antara Inggris Prancis itu ya, Israel dan Palestina. Di Swiss itu disiarkan dari suara radio Sheikh Al-Husaini, mufti Palestina, yang menyatakan mendukung merdekanya Indonesia. Karena Syekh Mufti Al-Husaini itulah kemudian Mesir mengakui, kemudian Saudi Arabia mengakui, Yaman mengakui, Irak mengakui, Suriah mengakui, Afghanistan mengakui, Vatikan mengakui. 7 negara ini yang dipelopori oleh Palestina. Dan hebatnya lagi bukan cuma itu, orang-orang kaya di sana menyumbangkan uangnya untuk kemerdekaan Indonesia. Dan itu hebatnya. Dan kemudian setelah itu terjadi, kemudian mereka dukungnya benar-benar dengan menyumbangkan harta buat Indonesia. Kemesraan itu berlanjut ketika tahun 50 Israel sudah berdiri. Israel kemudian mendukung Indonesia merdeka, minta pengakuan. Bung Karno tolak. Karena konsekuensinya kalau kita menerima pengakuan dari Israel, maka Indonesia harus mengakui juga adanya Israel. Bung Karno nggak mau. Kemudian ketika ada SEA Games, itu kan kita mesti mengundang negara-negara di Asia dan Afrika ya. Ternyata Indonesia Bung Karno nggak mau mengundang mereka tuh, gitu. Dan ketika ada acara olahraga lainnya, mereka ikut, kita nggak ikut, saking nggak mau bertumpu dengan mereka. Dan kondisi itu mereka semua tahu, sehingga buat mereka Indonesia itu adalah second country. Kenapa dibilang second country? Sampai-sampai saya punya lagu Indonesia Raya yang saya nyanyikan dengan mereka tuh hafal. Dan bendera Indonesia selalu berkibar di dalam rumah mereka masing-masing. I don't know why, tapi mereka punya keyakinan someday somehow mereka udah putus asa sama bangsa Arab bahwa yang nggak mendukung mereka. Indonesia satu-satunya negara yang sangat dan paling mendukung bangsa Palestina, sehingga satu saat kita akan merdeka dengan orang-orang Indonesia. Can you believe that? Padahal jaraknya lumayan jauh ya. Jauhnya jarak itu tidak memutuskan cinta kepada mereka. Tapi maksudnya tetangga-tetangga ini dia malah lebih percaya ke yang jauh maksudnya. Of course. Nah, Palestina, presiden pertama yang mengecam tindakan itu adalah Pak Jokowi. Presiden pertama yang memproklamirkan gerakan untuk boikot Pak Jokowi juga. Di dunia loh. Dari sejak tahun 2016 Pak Jokowi ngomong gitu. Bila diperlukan boikot, kita boikot produk-produk Israel sampai dia melepaskan tanah yang diduduki oleh tanah Palestina yang diduduki oleh mereka. Dan yang meminta sidang PBB itu adalah orang Indonesia juga, Bu Retno Marsudi. Gitu kan? Dan yang pertama kali menginisiasi mengirimkan bantuan Pak Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertahanan sampai 52,5 ton dikirim bantuan. Dan kemarin uang pribadi Prabowo Subianto 5 miliar langsung diterima oleh mereka. Jadi mereka bisa belanja, bisa beli makan, bisa beli pakaian. Belanjanya di sana ya? Di sana dikasihnya dalam bentuk USD ya, karena di sana yang berlaku USD sama shekel ya. Dan itu sebuah kemesraan gitu loh. Dan saya sendiri mengirimkan, kalau diketik di handphone saya, Anda bisa lihat. Misalnya ini di handphone saya, nih teman-teman, saya ketik ya. Saya ketik Palestina, baru ketik Pales, keluar semua teman-teman itu. Wah, Masya Allah. Semua keluar. Dan yang saya ketik Palestina ini, misalnya kalau diklik satu, misalnya ini ya, kita lihat. Nah, ini nomornya pun nomor sana ya, bukan plus 972 ya. Ini saya tinggal bilang berapa nomor rekening kalian. Itu bererot. Semua saya kirim-kirimin dengan orang yang nyumbang. Yang terakhir, Babe, solusi untuk peperangan ini seperti apa? Kembalilah sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta semua orang berbondong-bondong untuk ibadah di Masjidil Aqsa. Tanpa peperangan, tanpa ribut, tanpa apapun. Semua berbondong-bondonglah. Buatlah itu terang. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau kalian gak mampu datang, bawakan minyak zaitun untuk penerangan. Dan jangan berinfak bersedekah, tapi berikanlah hadiah. Kalau infak sedekah itu seolah-olah kalian lebih tinggi, lebih kaya. Tapi kalau hadiah itu kan cinta yang berada di situ. Beri hadiah mereka. Jadi yang kita bawa itu adalah hadiah. Kalau hadiah kan cinta. Cintamu kepada Al-Aqsa yang kurang, wahai umat Islam. Fokus kepada Mekah Madinah only. Mekah Madinah udah gemerlap dengan lampu-lampu terang benderang. Dubai, Kuwait dengan gedung-gedung yang pencakar langit. Bagaimana dengan Al-Aqsa?
kalian abaikan. Solusi dari Nabi, kunjungi sebanyak-banyaknya. Dan perlu diketahui, itulah yang paling membuat Israel takut. Jutaan orang umroh langsung ke Aqsa, jutaan orang tiba di Aqsa, ratusan negara tiba di sana. Kelar itu urusan, kelar itu semuanya. Jadi solusinya so simple. Ramaikan Al-Aqsa ya. Yes. Baik. Babe, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Kita ngobrol-ngobrol tentang Palestina dan juga Gaza. Dan Babe, Siap. ada kata-kata jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ini. Oh ya, harus teman-teman sekalian. Apa kata Indonesia ini adalah salah satu referensi yang paling dan penting untuk Anda ketahui. Kenapa? Karena tidak berpihak, independen, mengikuti prosedur-prosedur jurnalistik yang profesional. Ikuti, like, subscribe, dan follow semua. Mudah-mudahan ini pencerahan buat Anda semua. Oke. Pemirsa, saya Dian Hardianti, IBC Media, menggapai cakrawala untuk Indonesia.